Yo, halo semuanya, ketemu lagi di channel Kepler Anime. Sekarang Kepler Anime akan menceritakan seluruh alur cerita anime Seijaku Mohai no Bahamut. Namun, jika ada kesalahan dalam mengalurkan ceritanya, mohon dimaafkan. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian klik subscribe dan like agar tidak ketinggalan video menarik soal anime. Tanpa panjang lebar, yuk kita intro dulu guys. Kerajaan Arkadia adalah kerajaan yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Tapi 5 tahun yang lalu, kerajaan ini mendapatkan kudeta. Dikarenakan raja yang tolol, goblok, dan bego, akhirnya kerajaan ini mendapatkan kudeta besar-besaran oleh sang pahlawan hitam. Dan setelah kejadian tersebut, yang tadinya kerajaan Arkadia sekarang menjadi kerajaan Atis Mata. Cerita diawali dari tokoh utama yang bernama Lux Arkadia, sang mantan pangeran ketujuh di Arkadia dulu. Di suatu malam, Lux yang sedang mengejar seekor kucing di sebuah atap rumah, tak sengaja dirinya jatuh ke sebuah pemandian air panas wanita. Dan dia jatuh di tubuh calon ratu Atis Mata yang bernama Lisa Atis Mata. Lux yang polos dan gugup malah mengagumi seberapa aduhai wow-nya tubuh Lisa di sana. Lalu setelah kejadian tersebut, akhirnya Lux dipenjara. Lux disuruh untuk bertemu dengan kepala sekolah di sana. Lux juga baru menyadari bahwa dirinya sedang berada di akademi. Dikarenakan Lux kenalan kepala sekolah yang bernama Rili Aingram, akhirnya dia membela Lux dan membebaskan Lux dari penjara dengan catatan dia harus sekolah. Namun Lisa tidak setuju akan hal itu. Lisa mengajak duel Dragraig dengan Lux. Dragraig adalah mecha tempur kuno yang selalu dipakai di medan tempur. Pertarungan pun dimulai. Lux menggunakan Dragraig basic yang bernama Wyvern, sedangkan Lisa menggunakan Dragraig suci yang bernama Tiamat. Dragraig suci adalah Dragraig langka dan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai Dragraig suci tersebut. Singkat cerita, ketika sedang seru-serunya berduel, tiba-tiba datanglah Abyss yang mengacaukan suasana. Lux dan Lisa terpaksa bekerja sama. Lux mengulur waktu dan menjadi umpan, sedangkan Lisa menunggu isyarat dari Lux untuk menembak. Lalu mereka pun berhasil mengalahkan Abyss, namun Lux terluka. Lalu setelah Lux siuman, Lisa langsung menerima Lux untuk bersekolah di sana. Keesokan harinya, Lux mulai bersekolah dan tanpa disangka, dia sekelas dengan teman masa kecilnya yang bernama Philupi Aingram. Dia adalah adiknya Rili. Karena kedekatannya Lux dan Philupi, hari pertama Lux sangat heboh karena Philupi dan Lux saling memanggil dengan sebutan Pichan dan Luchan. Lisa pun cemburu melihat mereka begitu dekat, apalagi cuma Lux yang cowok di akademi. Lalu Lux dibawa oleh cewek yang bernama Crucifer Ainflock. Dia menanyakan sesuatu kepada Lux, apa Lux tahu siapa sang pahlawan hitam itu? Lux langsung teringat akan malam pembantaian 5 tahun lalu. Crucifer menyuruh Lux untuk mencari identitas asli pahlawan hitam. Di pagi hari, ketika Lux sedang tidur di kamarnya, tiba-tiba tidak ada angin ataupun hujan. Philupi sedang tidur bareng bersama Lux. Philupi ingin tidur bareng. Katanya sudah lama tidak tidur bareng lagi. Kayaknya dia kesepian deh. Lalu Lux disuruh pergi ke bengkel Dragraig untuk menemui manajer bengkel. Ternyata dia adalah Lisa. Ternyata Lisa juga memperbaiki Dragraig Lux. Lisa mengajak Lux untuk jalan-jalan di kota. Di sana Lisa juga curhat kepada Lux tentang malam kudeta 5 tahun lalu. Dikarenakan panjang, intinya gini, dulunya Lisa ditangkap oleh keluarga kerajaan kekaisaran dulu, dan dia terpaksa menjadi anggota kerajaan. Setelah itu, Lisa diberi tanda lambang kerajaan Arkadia dulu di bawah perutnya. Ya, walaupun Lux sudah pernah melihat pas di pemandian panas kemarin. Akan hal itu, Lisa terus menyembunyikan tanda tersebut. Keesokan harinya, para siswa disuruh untuk mengalahkan Abyss yang tiba-tiba muncul di sana. Awalnya Abyss itu berbentuk slime. Namun ketika ada yang meniup peluit, tiba-tiba Abyss itu berubah menjadi tipe gargoyle.
Dikarenakan Lux yang khawatir pada Lisa, akhirnya Lux datang untuk membantu. Tak disangka lawan Lux adalah mantan kapten kekaisaran lama yang bernama Ragrid Forus, yang sekaligus menaruh tanda di perut Lisa. Dikarenakan lawan yang sangat banyak, Lux menggunakan rag-rag suci hitam yang bernama Bahamut. Sekali terbang dan tebas, musuh tumbang seketika, dan reload on fire, musuh langsung tumbang. Kalian bisa menebak sih kalau Lux itu sang pahlawan hitam. Tapi memang benar, dia pahlawan hitam. Namun yang membantai para prakerajaan adalah kakaknya, si Lux yang bernama Bugil Arcadia. Reload on fire. Sepulangnya dari pertempuran, Lux disambut pesta kecil oleh sekolah karena kedatangannya dan telah berhasil mengalahkan Abyss. Riley mengadakan kontes khusus untuk Lux. Jadi siapa yang bisa mengambil kertas merah, lalu dia akan bisa memperbudak Lux 1 minggu penuh. Setelah itu para cewek mengejarnya. Lux bersembunyi di bengkel drag-drag, itu pun hampir kena oleh Lisa. Lux bersembunyi lagi di sebuah semak-semak. Pilupi juga ada di sana. Kata Pilupi, kalau dia menangkap Lux, dia akan makan bareng bersama Lux, kata kakaknya. Namun itu juga tidak berhasil. Selanjutnya, Lux bersembunyi di sebuah ruangan. Tak disangka ruangan itu adalah ruangan ganti. Lux terciduk oleh Crucifer, namun Crucifer membiarkannya, dan setelah itu Lux ditipu daya oleh Crucifer, dan kertas merah itu berhasil diambil olehnya. Crucifer meminta Lux menjadi pacar bohongannya selama 1 minggu. Dikarenakan dirinya akan dijodohkan dengan seseorang, jadi dia meminta hal tersebut. Hari pertama pacaran bohongan pun dimulai. Mereka jalan-jalan ke sebuah tempat. Lisa yang cemburu melihat mereka, akhirnya dia mengikuti mereka, dan Lisa ditemani oleh Pilupi. Singkat cerita, setelah mereka jalan-jalan, mereka dibegal para preman di sana. Namun Lux dan Crucifer bisa mengalahkan mereka. Di sana juga mereka bertemu dengan pelayan Crucifer yang bernama Alterich dan Belgerid, seorang bangsawan yang akan menikahi Crucifer. Namun Crucifer sudah bilang bahwa dirinya sudah mempunyai Lux. Belgerid tidak terima, akhirnya meminta bertarung 2 versus 2 3 hari yang akan datang jam 3 pagi. Lux pun menerimanya. Besokan harinya, Lux dan kawan-kawan diperintahkan untuk menyelidiki reruntuhan kuno. Dikarenakan Belgerid juga ditugaskan untuk menyelidiki reruntuhan itu, akhirnya Belgerid ikut. Mereka disambut oleh Abyss, namun Belgerid berhasil mengalahkannya. Lalu ada sesuatu yang terjadi dengan reruntuhan tersebut. Singkat cerita, Lux dan Crucifer teleport ke dalam reruntuhan. Di sana mereka menemukan sebuah altar. Ternyata altar itu bereaksi terhadap Crucifer. Jadi Crucifer adalah kunci di setiap altar yang ada di anime ini. Namun di reruntuhan itu tidak ada hal spesial. Pertarungan antara Belgerid dan Lux pun sebentar lagi tiba. Airi memberikan teh herbal yang diberikan oleh Crucifer untuk Lux. Ternyata itu bukan teh biasa, melainkan itu obat tidur. Crucifer tidak ingin merepotkan Lux. Pada akhirnya Crucifer bertindak sendiri melawan Belgerid. Belgerid menyedot kekuatan si pelayan dan bertarung. Crucifer kewalahan di sana. Tidak lama setelah itu Lux datang. Singkat cerita, dengan reload brush, Lux berhasil mengalahkan Belgerid. Keesokan harinya di kafe, si pelayan kerajaan bilang bahwa Lux pantas bertunangan dengan Crucifer. Tak lama setelah itu, Lux dan Crucifer beradu jigong atau berciuman di sana. Lisa yang sedang mengintip terkejut dan menerobos masuk. Pada suatu hari ada rumor tentang orang misterius yang mesum yang suka mengganggu para cewek. Oleh karena itu, para gadis meminta Lux untuk bercosplay menjadi cewek semalam untuk menjadi umpan di sana. Ketika Lux patroli, dia melihat Celestia Ralgis yang sedang ngomong dengan kucing.
Celeste adalah kesatria kelas 3 terkuat di akademi yang sangat membenci ras cowok. Di sana mereka bertemu dengan orang misterius. Namun tidak lama ia melarikan diri. Lux berkenalan dengan Celeste dengan menggunakan nama Luno. Celeste tidak menyadari bahwa itu Lux. Dikarenakan Lux terlalu baik sama dia, akhirnya Celeste mengajak Lux untuk main kapan-kapan. Keesokan harinya, Celeste tidak setuju akan kehadiran Lux di akademi. Dan untuk kedua kalinya Lux diajak duel. Jika Lux kalah, Lux harus keluar dari sekolah. Lalu setelah itu Luno atau Lux dan Celeste jalan-jalan di kota. Celeste juga curhat kepada Lux, alasan Lux harus keluar dari sekolah. Dan juga sebenarnya Celeste tidak membenci ras cowok. Singkat cerita, pertarungan Lux dan Celeste dimulai. Namun ketika di tengah-tengah pertarungan ada monster yang muncul di sana. Monster ini disebut dengan Ragnarok. Ragnarok itu dikendalikan oleh seseorang. Lux dan Celeste terpojok di sana. Lalu Lux menggunakan Bahamut. Dengan Reload on Fire, monster itu tumbang. Celeste agak bingung kenapa pedang Lux sama dengan Luno. Ternyata yang mengendalikan Ragnarok itu adalah Hayes. Tujuan Hayes di sana ingin mencari reruntuhan dan membangkitkan Ragnarok terkuat. Di malam harinya, Lux menjelaskan semuanya kepada Celeste. Lalu setelah itu muncullah reruntuhan yang berbentuk ikan paus yang mengambang di langit. Mereka langsung menyelidiki reruntuhan itu. Mereka menemukan anak kecil di sana, atau bisa disebut juga penjaga reruntuhan. Tiba-tiba Pilupi merasa agak gak enak badan. Mereka disambut oleh Abyss Daiblos. Di sana, Pilupi memaksakan diri untuk mengejar Abyss. Lux yang khawatir langsung mengejar Pilupi. Mereka tak sengaja datang ke sebuah rumah yang dulunya suka dijadikan percobaan manusia. Tiba-tiba Pilupi menyerang Lux dan matanya juga berubah menjadi Abyss. Hayes yang ada di sana mengingatkan Lux kejadian 5 tahun lalu. Jadi gini, dulu Pilupi pernah dijadikan eksperimen di sana sampai-sampai mati. Namun karena Hayes menanamkan bibit Abyss di Pilupi, akhirnya dia bisa hidup sampai sekarang. Namun sebagai Abyss. Setelah itu, Pilupi disuruh istirahat sebentar di kamarnya. Penyelidikan pun berlanjut. Ketika mereka lanjut, mereka menemukan sebuah pintu. Namun mereka tidak tahu cara membukanya. Dengan sentuhan wangi-wangi Lucifer bisa membukanya dengan mudah. Ternyata Hayes Pilupi sudah ada di sana. Ternyata anak itu sekongkol dengan Hayes dan Pilupi yang sudah dirasuki dengan Hayes. Pilupi menyerang mereka. Tak lama setelah itu, Airi meniup peluit yang sama dan akhirnya Pilupi sadar. Karena terpojok, Hayes mengeluarkan monster berbentuk tengkorak dengan akar pohon. Pertarungan pun terjadi. Tak lama setelah itu, tamu tadi undang datang, yaitu Pugil. Pugil sedang menyimak mereka. Entah apa tujuannya itu masih menjadi misteri. Singkat cerita, dengan over limit, Lux bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Setelah kejadian tersebut, Pilupi tidak akan dirasuki Abyss lagi. Beberapa hari pun berlalu. Festival pembukaan kerajaan akan dilaksanakan. Para gadis merebutkan siapa yang akan kencan dengan Lux nanti di festival. Kepala sekolah membiarkan Lux untuk memilih 3 orang yang akan diajak kencan. Dan pertama, Lux dengan Celeste dia pergi ke sebuah festival di pusat kota. Kencan kedua, Lux pergi ke sebuah dansa dan Lucifer dan mereka menari di sana. Kencan ketiga, Lux dengan Pilupi pergi ke sebuah gereja, namun Pilupi menyuruh Lux untuk tidur di pangkuannya. Kenapa gak ada Lisa ya di sana? Mencurigakan. Sepulang kencan, Lisa meminta Lux untuk menjadi kesatrianya nanti pas dia sudah menjadi ratu. Di siang hari, Lux dengan Airi yang sedang ngobrol di sebuah tower, datanglah Yoruka yang mengaku-ngaku bahwa dirinya pelayan Lux dulu. Yoruka di sana siap akan mengabulkan semua permintaan Lux apapun itu. Namun Lux menolak. Yoruka terus mengikutinya sampai-sampai ke kamar mandi anjir. Yes. Dikarenakan para cewek Lux tidak nyaman akan hal itu, Yoruka dikepung. Walaupun Yoruka dikepung dengan kekuatan menggerakkan tanpa menyentuh, Yoruka menang.
Di suatu sore, Yoruka mengatakan yang sebenarnya. Dulu, adik kembarnya dibunuh oleh Kekaisaran Arkadia dulu, atau disandra oleh ayahnya Lux. Jadi, sekarang Yoruka menyetujui kontrak dengan Hayes untuk menghancurkan kerajaan. Karena itu, juga bisa membalaskan dendam adiknya. Dan mulai saat ini dan detik ini, Lux dan Yoruka musuhan. Pertandingan festival Drag Race pun dimulai. Luke juga ikut serta di sana, namun dia juga ditugaskan untuk menjaga dan mengalahkan Abyss yang akan datang. Dia juga mengalahkan mantan kapten kedua kalinya. Di pertandingan Drag Race, tiba-tiba Drag Race Lisa dirasuki Yoruka dan pada akhirnya menembak penonton di sana. Akibatnya Lisa dipenjara. Tak lama setelah itu, datang raksasa Ragnarok gede di sana yang akan meratakan kerajaan. Di dalam Ragnarok itu ada Hayes, Yoruka, dan si kecil. Lux bergegas mencari Lisa dan lainnya. Namun Lisa sedang dipenjara. Akhirnya Lux membebaskan Lisa. Mereka langsung OTW untuk mengalahkan Ragnarok itu. Singkat cerita, dengan kombinasi kekuatan Lisa dan Lux, akhirnya mereka bisa menahan Ragnarok itu. Setelah itu, Hayes turun tangan dan mengeluarkan Drag suci miliknya. Drag Hayes sangatlah kuat. Dengan satu tebas, kota pun menjadi dua. Pertarungan seru pun terjadi. Lisa melawan Hayes. Dan Lux mencoba untuk masuk ke dalam. Namun dirinya disambut oleh Yoruka. Singkat cerita, mereka bertarung. Dan setelah pertarungan terjadi, Lux menjelaskan alasan dia membasmi kekaisaran dulu. Dan pada akhirnya, Yoruka luluh dengan alasan Lux. Tiba-tiba Ragnarok ingin meledakkan kota. Dengan 30 detik kota akan hancur. Namun dihentikan oleh Yoruka yang sudah menjadi sekutu Lux. Singkat cerita, Lux juga berhasil mengalahkan Hayes di sana. Dan kerajaan pun tentram dan damai. Beberapa hari setelah itu, pembukaan kerajaan baru dilaksanakan. Lisa berpidato di hadapan para warga. Lux juga ada di sana karena Lux setuju bahwa dirinya menjadi kesatria Lisa. Lisa juga mengakui bahwa Lux bisa menjaga kerajaan. Setelah pembukaan, Lisa dan Lux berbincang-bincang. Dan ternyata Pugil juga menjenguk Lux dan melihat keadaannya. Entah apa tujuan Pugil itu masih jadi misteri sampai sekarang. Dan cerita diakhiri dengan Lux direbutin semua cewek, termasuk Yoruka juga di sana. Lisa bilang harus memilih salah satu cewek yang disukai Lux dan cerita pun selesai.